Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah manajemen operasional. Kali ini kita akan membahas tentang materi mata kuliah dengan judul analisis jalur antrian. Jadi pertanyaannya pertama, apakah Anda pernah mengantri? Tentu ini suatu pekerjaan yang membuang-buang waktu. Perusahaan saat ini memikirkan bagaimana caranya menciptakan value bagi pelanggan. Salah satunya adalah waktu. Bagi pelanggan, waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi, berbagai perusahaan saat ini memikirkan bagaimana caranya mendesain atau mengatur jalur-jalur antrian, utamanya di restoran, di bank, dan pelayanan-pelayanan publik. Jadi, di mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana caranya mendesain dan melakukan simulasi jalur antrian. Kita ingin mengetahui permasalahan-permasalahan apa sih yang dialami oleh berbagai macam industri, khususnya untuk men-setting atau mendesain antrian. Kita tahu kalau kita ke bank, itu antrinya lama. Bahkan restoran yang padat, itu juga antrinya lama. Sedangkan berbagai macam konsumen atau pelanggan, itu banyak sekali menghargai waktu. Oke, untuk penjelasannya kita akan lihat video berikut ini. Antrian panjang seringkali menjadi masalah dalam pelayanan, baik di bank, restoran, maupun sistem lainnya. Namun, apakah mungkin mengelola antrean ini agar waktu tunggu berkurang dan pelanggan tetap puas? Analisis manajemen antrean adalah seni mengelola waktu tunggu untuk menciptakan efisiensi dan kenyamanan. Dengan memahami pola kedatangan pelanggan, sistem pelayanan, dan distribusi probabilitas seperti Poisson dan eksponensial, kita dapat merancang sistem antrean yang optimal. Setiap sistem antrean memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari populasi terbatas seperti antrian di tempat parkir dengan kapasitas tertentu, hingga populasi tidak terbatas seperti pelanggan restoran cepat saji pada jam sibuk. Untuk memprediksi kedatangan pelanggan dan waktu tunggu, kita menggunakan model distribusi probabilitas. Model ini membantu manajemen mengambil keputusan yang efisien, mulai dari jumlah staf hingga pengaturan jalur pelayanan. Dengan pendekatan yang tepat, sistem antrean tidak hanya mengurangi waktu tunggu, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan produktivitas penyedia layanan. Dalam video ini, kita akan mempelajari konsep dasar sistem antrean, teknik pengelolaan waktu tunggu, serta aplikasi praktis dalam berbagai industri. Dari antrian bank hingga sistem pelayanan publik, semuanya dimulai dari analisis yang tepat. Dalam materi analisis dan simulasi jalur antrian, kita akan membahas sebuah contoh kasus di mana ada beberapa analisis tentang pelanggan dalam antrian. Di sini, contohnya Western National Bank sedang mempertimbangkan untuk membuka jalur pelayanan drive-thru untuk layanan nasabah. Manajemen memperkirakan tingkat kedatangan nasabah sebanyak 15 orang per jam. Kasir yang ditugaskan di jalur tersebut dapat melayani 1 orang nasabah setiap 3 menit. Jadi ini datanya. Jadi dengan asumsi kedatangan yang sifatnya Poisson dan pelayanan yang sifatnya eksponensial, maka kita diminta untuk mencari tahu berapa utilisasi kasir, yang kedua, rata-rata jumlah dalam jalur antrian, yang ketiga, rata-rata jumlah dalam sistem, yang keempat, rata-rata waktu tunggu dalam jalur antrian, yang kelima, rata-rata waktu tunggu dalam sistem dan termasuk pelayanan. Oke, kita mencoba memecahkan kasus ini dengan melihat jawaban dari pertanyaan kasus tersebut. Pertama, kita ingin mencari tahu rata-rata utilisasi kasir dengan rumus P sama dengan lambda dibagi mu, di mana PI ini adalah rata-rata utilisasi kasir. Kita menghitungnya dengan membagi tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat pelayanan. Di sini kita mengetahui tingkat kedatangan sebanyak 15 menit, sementara tingkat pelayanan ada
20 menit. Sehingga kalau dirasiokan menghasilkan 75%. Ini berarti rata-rata utilisasi kasir pada perusahaan Western Bank ini adalah 75%. Artinya, kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan ini baru 75% tergunakan. Sehingga pada kasus seperti ini, perusahaan belum membutuhkan penambahan tenaga kerja. Yang kedua, kita menghitung rata-rata jumlah dalam jalur antrian. Di sini kita melihat rumusnya LQ atau jumlah rata-rata dalam jalur antrian sama dengan lambda pangkat 2 atau tingkat kedatangan di pangkat 2 kan, kemudian dibagi dengan mu dalam kurung mu dikurang lambda, atau tingkat pelayanan dikali tingkat pelayanan dikurang tingkat kedatangan, sehingga menghasilkan 15 pangkat 2 dibagi dengan 20 dikali 20 kurang 15 menghasilkan angka 2,25 nasabah. Ini berarti pada perusahaan Western Bank ini rata-rata jumlah dalam jalur antrian adalah sebanyak 2,25 nasabah. Sehingga data seperti ini mampu menjadi bahan analisis bagi manajer operasional perusahaan untuk mengambil keputusan apakah kapasitas atau utilitas kasir perusahaan ini mampu memaksimalkan pekerjaan melayani nasabah sehingga tidak terlalu banyak nasabah yang mengantri di jalur antrian yang menyebabkan pelayanannya tidak bagus atau dinilai buruk oleh nasabah. Yang ketiga, kita mencoba menghitung rata-rata jumlah dalam sistem. Rata-rata jumlah dalam sistem disimbolkan dengan simbol LS, di mana cara menghitungnya adalah tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat pelayanan dikurangi tingkat kedatangan, sehingga menghasilkan angka 3 nasabah. Ini berarti dalam sistem yaitu jalur antrian dan pelayanan itu terdapat 3 nasabah yang dilayani dan berada di jalur antrian. Yang keempat, menghitung rata-rata waktu tunggu dalam jalur antrian, di mana kita memberikan simbol WQ untuk menghitung waktu tunggu dalam jalur antrian, di mana sebelumnya kita menggunakan data LQ, yaitu data yang ada pada nomor 2, yaitu 2,25 nasabah, kita bagi dengan tingkat kedatangan yaitu 15, maka menghasilkan 0,15 jam atau 9 menit. Ini berarti rata-rata waktu nasabah menunggu yang ada di dalam jalur antrian itu cuma selama 9 menit. Ini juga menjadi data bagi manajer operasional untuk mengambil keputusan apakah dengan data ini, di mana setiap nasabah itu memiliki rata-rata waktu tunggu 9 menit, apakah pelayanan seperti ini mampu memuaskan customer atau tidak. Terus yang kelima, rata-rata waktu tunggu dalam sistem termasuk pelayanan. Jadi ini juga menggunakan rumus analisis dengan simbol WS, di mana untuk menghitungnya kita menggunakan data LS dibagi lambda, atau LS ini adalah rata-rata jumlah dalam sistem kita bagi dengan tingkat kedatangan, yaitu 3 dibagi 15 menghasilkan angka 0,2 jam. 0,2 jam atau 12 menit ini berarti rata-rata seorang nasabah menunggu di dalam sistem dan pelayanan itu lamanya sebanyak 12 menit. Demikianlah tadi penjelasan tentang analisis jalur antrian, di mana contoh kasusnya Western National Bank. Semoga kita bisa memahami materi ini dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.